Waalaikumsalam Alhamdulillahi Rabbil warahmatullahi Alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'al kull amalina shalihan waj'alhu liwajhika khalisan wa la taj'al fi li ahadin syai'a. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya pada pagi hari ini kita semua diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua bisa melaksanakan ketaatan, kita bisa melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah dan kemudian dilanjutkan dengan kajian tafsir Jalalain. Salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalah Islam pada kita semua, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Baik, Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah SWT, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian kita, tafsir kita dalam kitab Tafsirul Jalalain. Ada ayat ya, ayat wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Jadi ada sifat atau kelompok klasifikasi yang ketiga setelah sebelumnya kita di dalam Al-Qur'an di sini di awal surat Al-Baqarah dijelaskan tentang tiga kelompok atau tiga klasifikasi. Yang pertama orang yang beriman, 4 ayat, kemudian 2 ayat orang kafir, dan pada kelompok atau yang klasifikasi yang ketiga ini berkaitan dengan orang munafik, itu sampai ada 13 ayat. Nah, dimulai dari ayat a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin, di ayat 8 di sini. Ya, sudah ketemu di sini di halaman 4 sih. Setelah walahum adzabun azim qawiyun daimun wa nazala fil munafiqin. Nah, di sini wa nazala fil munafiqin wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir ay yaumul qiyamati li annahu akhirul ayyam. Wa ma hum bimu'minin ru'iya fihi makna man wa fi dhamiri yaqul lafzuha. Baik. Jadi di sini di ayat yang ke-8, ayat wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir, ya, ini turun atau pada al-munafikin. Nah, di Hasyiatus Sawi itu dijelaskan bahwa munafikin ini adalah sifat atau kelompok yang menjadi musuh Rasul SAW setelah hijrahnya Rasul ke Madinah. Karena pada waktu di fase Mekah musuh Rasul SAW hanya orang kafir. Kemudian di Madinah ini mulai ada musuh baru yang disebut dengan munafikin, yang disebutkan dalam ayat ini mereka yang beriman secara lisan, tetapi pada hakikatnya mereka kufur dalam hatinya. Wa nazala fil munafikin. Dan di Hasyiatus Sawi al murad bil munafikina huna sukanul bawadi haulal Madinah. Jadi penduduk yang ada di kota Madinah yang mereka disebut di ayat ini al-munafikin.
Di ayat Taubah disebutkan wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun ya. Dan di sekitar kalian dari kalangan Arab itu ya sifat munafikin. Kemudian juga dijelaskan wa minan nasi. Maka dan ada sebagian min di sini harfu jar ya. Di sini maknanya itu adalah sebagian. Nah, wa minan nasi itu maknanya ba'duhum sekalian. Ya, karena min ini banyak maknanya, ada min ibtidaiyah mulai dari seperti subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna. Minal masjidil haram itu dimulai dari Masjidil Haram. Tapi kalau di sini wa minan nasi sebagian. Nas di situ al ta'rifnya di situ itu merujuk kepada sebagian penduduk Madinah yang ada di kota Madinah. Jadi tidak semuanya tetapi sebagian di sini. Apa ciri yang pertama di sini yaitu may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Jadi mereka yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan syahadat keimanan tentang Allah SWT dan hari akhir di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam secara lisan, tetapi hatinya pada hakikatnya kufur. Dan ayat ini yang menjelaskan wa ma hum bimu'minin. Nah, di sini disebutkan ru'iya fihi makna man wa fi dhamir yaqul lafdhuha. Baik. Jadi kalimat di sini wa minan nasi may yaqul di Hasyatus Sawi disebutkan ini masuk kategori jumlah ismiyah. Ya, kita tahu apa itu jumlah ismiyah. Pembagian kalimat di dalam bahasa Arab ada jumlah fi'liyah, ada jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah ini yang strukturnya terdiri dari mubtada dan khobar. Muhammadur Rasulullah ya. Muhammad adalah Rasulullah utusan Allah SWT. Kemudian mubtada dan khobar ini dalam bahasa Arab atau dalam nahwu itu kadang bisa dibolak-balik ya. Bisa khobarnya duluan, khobar muqaddam, kemudian mubtada'nya muakhir. Maka di sini sebagaimana disebutkan dalam Hasyatus Sawi wa minan nasi itu ada yang mengi'rabkannya di sini khabar muqaddam, kemudian may yaqulu adalah mubtada muakhir. Kalau Imam Suyuti ya di sini ruya fihi makna man, maka may yaqulu di sini itu maknanya alladzi yaqulu wa minan nasi alladzi yaqulu. Jadi ismu mausul. Kalau ru'ya fihi makna man wa fi dhamir yaqulu lafdhuha. Maka wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Dan di antara sebagian manusia masyarakat ya, di kota Madinah itu ada yang mengatakan amanna billah, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Amanna billahi wa bil yaumil akhir. Dan dalam balaghah ini biasa, kenapa kok imannya hanya dua? Bukannya rukun iman itu ada iman kepada Allah, kepada malaikat, kitab, kepada Rasul, kemudian takdir, qada dan hari akhir gitu. Di sini biasa disebutkan sebagian, tapi maksudnya adalah tentang keimanan. Dan yang menariknya adalah ketika redaksi yakul itu pakai fi'il.
minan nasi may yaqul. Ya. Sedangkan wa ma hum bimu'minin. Wa ma hum bimu'minin. Nah, ini dalam struktur atau dalam klasifikasi bahasa Arab itu adalah jumlah ismiyah. Jadi jumlah ismiyah ini itu mempunyai makna yufidud dawam wal istiqrar. Makna wa ma hum bimu'minin itu adalah mereka tidak beriman fi hali minal ahwal, fil madi wa fil hali wa fil istiqbal. Itu disebutkan hasyiatus sawi. Mereka hatinya memang tidak beriman baik itu pada masa lampau, pada masa sekarang atau pada masa yang masa depan ya. Itu tidak beriman. Jadi sudah paten di sini. Ya, dengan kalimat ismiyah ini. Nah, ini maksud dari wa ma hum bimu'minin. Nah, kemudian wabil yaumil akhir ay yaumul qiyamah li'annahu akhirul ayyam. Maksud dari yaumul akhir itu adalah hari kiamat. Kenapa hari kiamat? Karena itu akhir dari hari. Jadi tidak ada lagi hari yang di dunia atau setelah itu pada hakikatnya manusia hidup itu di dunia, kemudian setelah itu kehidupan di surga atau neraka. Itu disebutkan karena dia hari terakhir, setelah itu mulai dimasukkan ke surga atau neraka. Di annahu akhirul ayyam. Selanjutnya yukhadi'una Allaha walladzina amanu. Nah, di sini dijelaskan biidhari khilafi ma abtanuhu minal kufri liyadfa'u anhum ahkamahud dunyawiyah. Biidhari khilafi ma abtanuhu minal kufri liyadfa'u anhum ahkamahud dunyawiyah. Ini maksudnya ayat bayyakulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Jadi mereka menampakkan ya, secara zahir biidhar, itu menampakkan secara zahir bahwa mereka dengan lisan mereka bahwa mereka beriman. Idhar khilafi ma abtanuhu, tetapi pada hakikatnya itu sangat jauh, sangat berbeda atau 180 derajat apa yang ada dalam hatinya. Ma abtanuhu minal kufri. Kenapa mereka melakukan hal ini? Itu dijelaskan liyadfa'u anhum ahkamahud dunyawiyah, supaya mereka selamat dari hukum dunia, karena maksudnya dalam hukum Islam pada waktu itu. Karena Rasulullah SAW menyebutkan umirtu an uqatilan nas hatta yu'minu. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka beriman. Gitu. Jadi ketika di kota Madinah kemudian Islam ini kuat, ya, sedangkan Rasulullah SAW itu memerangi orang kafir ya, supaya mereka selamat, maka mereka beriman, mengucapkan syahadat secara lisan tetapi hatinya kufur. Dan di sini dalam syariat maka selama mereka mengucapkan syahadat ya, itu ada 3 atau apa yang disebutkan dalam hadis 3 hak atau fasilitas yang diberikan ketika mereka mengucapkan syahadat, yaitu apa? Kullu muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduh. Maka ketika sudah mengucapkan kalimat syahadat ini, mereka haknya ya, itu dilindungi, damuhu berarti darahnya atau jiwanya, wa maluhu kemudian hartanya, wa irduhu dan juga kehormatannya. Nah, ini ya, kenapa mereka kemudian beriman secara lisan? Karena untuk mendapatkan 3 hal itu atau perlindungan itu.
ruya fihi bidhari ma khilafi ma abtanuhu minal kufr liyadfa'u anhum ahkamu dunyawiyah. Dan disebutkan di sini yukhadi'una Allaha walladzina amanu. Yukhadi'una itu dari kata khada'a yukhadi'u. Jadi terjemahannya atau maknanya menipu. Khida, menipu. Yukhadi'una Allah, mereka menipu Allah dan orang yang beriman. Pada hakikatnya wa ma yakhda'una illa anfusahum. Lianna wibala khida'ihim raji'un ilaihim fayaftadihuna fid dunya bi'itla'illahi nabiyahu ala ma abtanuhu wa yu'aqabuna fil akhirati. Nah, situ ya. Baik. Di sini disebutkan bahwa wa ma yakhda'una illa anfusahum. Al-Qur'an menyebutkan hakikat, pada hakikatnya seolah-olah mereka menipu Allah, menipu kaum beriman, menipu Rasulullah, tetapi pada hakikatnya mereka menipu dirinya sendiri. Karena apa? Di anna wibala khida'ihim raji'un ilaihim. Karena tipu atau makar mereka itu hakikatnya akan kembali kepada mereka. Sehingga fayaftadihuna fid dunya, sehingga mereka, makar mereka, tipu atau konspirasi mereka itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi ini kepada nabinya, kepada Rasulullah. Ya, bi'itlahi nabiyahu ala ma abtanuhu, ya, apa yang mereka sembunyikan dari permusuhan kepada Islam, dan hakikatnya mereka nantinya wa yu'aqabuna fil akhirah, dan mereka nantinya akan dihukum di akhirat. Ya, nanti di ayat lain innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Ya, orang yang munafik itu tempatnya nanti di neraka yang paling bawah, fid darkil asfali minan nar. Di Hasyiatus Sawi disebutkan, menarik di sini makna yukhadi'un Allah. Ya. Di sini wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Ya'lamuna anna khida'ahum li anfusihim wal mukhada'atu huna min wahidin ka'aqabtul lisa wa dzikrullahi fiha tahsinun wa fi qira'atin wa ma yukhadi'una wa ma yakhda'un wa ma yukhadi'un. Nah, baik, jadi di sini Imam Suyuti ini masuk ayat yukhadi'un Allah itu nanti masuk dalam ilmu balaghah yang bisa disebut dengan tashbihu tamtsili, atau juga bisa dimasukkan majaz bil hadz. Apa? Ya. Yang pertama, kalau majaz bil hadz, ini yukhadi'un Allah, ini maksudnya yukhadi'una Rasulullah. Jadi pada akhirnya mereka itu menipu Rasul dan orang beriman. Kenapa enggak mungkin Allah? Karena Allah Maha tahu, enggak mungkin ditipu dan tidak seperti manusia. Nah, kalau maknanya seperti ini, itu dalam balaghah namanya majazum bil hadz. Jadi ada yang dihilangkan, yang itu maksudnya. Ini banyak di Al-Qur'an. Seperti apa? Was'alil qaryatal lati kunna fiha wal 'ira allati aqbalna. Was'alil qaryah, tanyalah pada desa Qaryah. Secara akal enggak mungkin kita tanya pada desa, tapi maksudnya ahlul qaryah, penduduk desa. Nah, ini dikenal dalam bahasa itu majazum bil hadz. Jadi dihilangkan, ya,
ada yang dihilangkan dan itu maksudnya. Nah, juga disebutkan majazum bil akli, majazul akli, majazul akli. Apa majazul akli? Majazul akli itu bahwa akal kita ya secara rasional tidak mungkin hal itu dilakukan. Nah, biasanya contoh dari majazul akli itu ya, bana roisul madrasati, seperti sekolah al-madrasah, atau bana Fir'aun Madinata Misr, Fir'aun membangun kota Mesir, atau kepala sekolah membangun sekolah gitu. Ya, nisbah membangun kepada kepala sekolah, nisbah membangun kepada Fir'aun, itu nanti masuk kategori majaz akli. Kenapa? Karena akal kita nggak mungkin Fir'aun sendiri yang membangun kota Madinah, nggak mungkin kepala sekolah itu ya membangun sendiri sekolah. Nah, tapi yang membangun ya tukang yang mungkin musyawarah bersama, cuma nisbah itu kepada kepala sekolah kepada Fir'aun. Nah, ini disebut dengan majaz akli. Nah, begitu juga di sini yukhadi'unallaha. Jadi mereka menipu Allah. Ya, Allah tidak akan tertipu, tidak seperti manusia. Nah, ini kalau mana seperti ini, itu disebut dengan majaz akli. Jadi maknanya adalah yukhadi'una Rasulullah. Jadi mereka menipu Rasulnya dan orang yang beriman. Ini di sini ada beberapa tafsiran makna ya berkaitan dengan ilmu balaghah. Jadi itu bisa majaz akli. Ya, kenapa? Karena tidak mungkin Allah tertipu, karena Allah Maha tahu. Ya, maksudnya di sini adalah Rasulullah utusannya. Atau juga bisa majaz bil hadz, ada yang dihilangkan yaitu Rasulullah. Ada juga di sini disebut wa dzikrullahi fiha tahsinun. Ini juga. Kenapa disebut Allah Subhanahu wa taala di situ? Itu bagus ya, tahsinun. Nah, ini. Itu supaya makna lainnya adalah ketika mereka menipu Rasul dan orang yang beriman, pada hakikatnya mereka memusuhi Allah. Ya. Jadi mereka langsung, dan barang siapa yang bermusuhan dengan Allah ya tahu sendiri akibatnya. Nah, ini. Maka inilah makna-makna yang terkandung dalam yukhadi'unallaha walladzina amanu. Mereka dengan mengucapkan syahadat, mengucapkan pada Rasul beriman, saya beriman ya wahai Rasul, ya, itu seakan-akan menipu orang yang beriman, menipu Rasulullah ya. Dan pada hakikatnya mereka bermusuhan langsung dengan Allah SWT. Barang siapa yang memusuhi Rasulnya, memusuhi orang yang beriman, pada hakikatnya adalah dia musuhnya Allah SWT. Nah, ini. Maka di sini wa dzikrullah fiha tahsin. Kemudian redaksi pemakainya yukhadi'un. Dalam bahasa Arab itu kata kerja itu ada biasanya dilakukan oleh subjek pelaku sendiri. Seperti apa? Doroba Muhammadun Ahmad ya. Maka ia memukul Muhammad memukul Ahmad ya, maka kata kerja memukul ini ya, itu dari siapa? Dari Muhammad itu sendiri ya. Ini kalau wazannya fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu ya, doroba fataha membuka. Jadi yang melakukan pekerjaan amalan itu Ahmad kalau dengan wazan fa'ala ya. Tetapi kalau khada'a yukhadi'u, fa'ala yufa'ilu, fa'ala ya, khada'a Muhammadun atau qatala ya, muslimuna wal kafirun, atau qatala daraba Muhammadun Ahmadu. Maka kata kerja di sini
dua-duanya itu melakukan pekerjaan memukul, saling memukul. Kalau pakai fa'ala, kalau khoda'a. Di sini tidak mungkin kita menisbahkan Allah menipu. Ya, ini maknanya. Makanya di situ wal mukhada'atu huna min wahidin. Jadi mukhada'ah di sini menipu itu dari ia melakukannya dari satu sebagaimana ka'aqabtul lissa. Saya menghukum pencuri. Ya. Walaupun redaksinya itu aqabtu, fa'altu yang itu pada prinsipnya pada awalnya dilakukan oleh dua orang sekaligus atau saling, tetapi bisa juga hanya bermakna satu. Ya, seperti aqabtul lissa. Saya menghukum memukul lis, ya. Saya menghukum lis, atau seorang polisi menghukum pencuri lisa. Gak mungkin itu kemudian pencuri menghukum balik, ya tidak. Nah, ini biasa di dalam bahasa. Maka yukhadi'un Allah di sini, jangan kemudian diartikan Allah membalas menipu atau kembali menipu. Nah, ini tidak boleh kita menisbahkan yang tidak baik, sesuatu yang tidak baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasyarru la yungsab ilaih. Jadi keburukan tidak boleh dinisbahkan kepada Allah. Semua kehendak apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala itu adalah hikmah kebaikan bagi kita semua. Maka makna di sini wal mukhada'atu min wahid. Ya, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Ya. Maka hakikatnya merekalah yang tertipu, merekalah yang menipu diri mereka sendiri, karena Allah Maha tahu dan semua tipuan itu pada hakikatnya kembali akan dihukum oleh Allah SWT. Baik itu di dunia maupun di akhirat. Kenapa? Karena di dunia nanti fayaftadihuna fid dunya bi'it la'illahi nabiyahu. Dengan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kabar informasi tentang munafikin ini yang mereka iman secara lisan tetapi hatinya itu kufur, ya, kufur. Ya, Allah berikan melalui nabinya, mereka nantinya fadihah itu akan dibukakan aib apa yang permusuhan mereka, apa yang dilakukan oleh mereka terhadap orang Islam itu. Nah, kalau di surat Taubah itu akan dijelaskan ya ciri-cirinya, suka gembosin, suka menyindir, atau semua kebaikan orang beriman itu tidak ada yang baik. Ya. Disebutkan di surat Taubah, alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum walahum adzabun alim. Contohnya di situ. Nah, ini turun di ayat alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqat. Yalmizun, orang-orang munafikin itu di ayat itu turun kepada Abdurrahman bin Auf ketika Rasulullah menghimbau agar sedekah infak untuk perang Tabuk. Maka datang Abdurrahman bin Auf kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya punya aset 8.000 dirham, setengahnya 4.000 dirham ini saya infakkan fisabilillah, dan sisanya 4.000 untuk keluarga saya. Maka Rasulullah mendoakan barakallahu laka dan seterusnya. Nah, orang munafikin yang itu langsung menyindir atau bahasanya nyelekit, Abdurrahman bin Auf ini mentang-mentang kaya, ya, dia ria dan seterusnya gitu. Kemudian datang orang walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum. Datang orang sahabat datang pada Rasulullah, saya yang aset yang saya punya itu cuma 2 genggam gandum. Ini setengahnya saya kasihkan untuk infak fisabilillah, setengahnya untuk keluarga saya. Jadi itu kemudian munafikin bilang ini mau perang atau apa gitu, masa cuma ngasih setengah 1 genggam gandum, itu apa manfaatnya gitu. Tapi yang itu yang diabadikan di Al-Quran gitu. Nah, inilah
uh, di antara karakter dari munafikin itu nanti surat Taubah lebih rinci ya, gembosing. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala, kalau panggil dalam sholat mereka itu malas ya. Ya, balik ke sini ya, wa ma yakhda'una illa anfusahum. Jadi Al-Qur'an menyebutkan hakikatnya bahwa tipuan mereka semuanya itu pada hakikatnya kembali sendiri. Ya. Dan inilah bahwa semua man amila sholihan falinafsi wa man asa'a fa'alaiha, ini berlaku. Barang siapa yang berbuat kebaikan, baik itu ini apa, itu akan balik pada dirinya, dan membuat keburukan juga balik ke dirinya. Wala yahiqul makru sayyi illa bi ahli, ini disebutkan di dalam Hasyatus Shawi. Wala yahiqul makru sayyi illa bi ahli. Dan orang yang membuat makar semuanya ya, makar itu akan balik kepada diri. Illa bi ahli. Illa bi ahli. Wala yahiqul makru sayyi illa bi ahli. Ya, kalau di bahasa Arab itu juga man hafara hufratan waqa'a fiha, barang siapa yang membuat lubang untuk mencelakakan orang lain maka dianya yang akan celaka sendiri. Nah, itu kalau istilah dalam. Nah, ini wa ma yakhda'una illa anfusahum, mereka nanti ya, itu balik keburukan mereka, baik itu nanti dibuka aibnya, dibuka makar-makar mereka Allah SWT dengan kemudian Rasulullah, Allah SWT menyampaikan informasi kepada Rasulullah ini, dan juga nanti di akhirat innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, ya, dia akan tempatnya itu paling ya, di bawah. Di antara juga nanti mereka dianggap kufur itu wala tusalli ala minhum mata minhum. Jadi tidak boleh menyolati mereka yang sholat jenazah karena mereka bukan orang kafir. Ini kalau beriman. Dan dulu disebutkan itu yang mencatat daftar orang-orang munafikin itu Hudzaifah bin Yaman. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab itu disebutkan sampai tanya kepada Hudzaifah bin Yaman, wahai Hudzaifah, apakah saya termasuk orang daftar munafikin? Dan Sayyidina Umar tahu orang munafikin kalau meninggal itu dia termasuk orang munafikin atau tidak. Taunya dari mana? Kalau Sayyidina Hudzaifah tidak tidak sholat jenazah untuk dia. Nah, itu sudah dihukum di dunia. Jadi karena yang tahu daftarnya itu munafikin Hudzaifah. Baik. Sini wa ma yakhda'una illa anfusahum. Kemudian wa ma yash'urun, dan mereka tidak merasa apa yang dilakukan itu adalah kesalahan atau keburukan. Wa ma yash'urun. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun, tidak merasa. Karena syaitan menghiasi mereka sehingga mereka selalu melakukan hal itu. Wa dzikrullah fi atasin. Wa fi qiraah wa ma yukhadi'un. Dan di sini ada yukhadi'un Allah walladzina amanu wa ma yukhadi'un. Jadi ada dua qiraah, ada dua baca qiraah di situ. Yukhadi'un. Ini yang wa fi qiraatin wa ma yukhadi'un. Itu maksudnya. Nah, jadi di sini kita mendapat ilmu ilmu balaghah tentang majaz akli atau majaz hadf atau juga tasbih tamtsili ya. Jadi tasbih tamtsili ini adalah menyerupakan sesuatu yang itu banyak diambil bagian dari musyabbah atau musyabbah bihinya, yang yukhadi'una Allah walladzina amanu ya sini. Seakan-akan mereka menipu Allah SWT atau itu kalau disebutkan tasbih. Tapi kalau makna dari majaz itu bil hasfi adalah yukhadi'una Rasulullah walladzina amanu. Ya. Dan juga makna yukhadi'una Allah di sini bahwa ketika mereka menipu Rasulullah dengan menyatakan iman secara lisan, menipu orang yang beriman, pada hakikatnya mereka
musuh Allah SWT, ya, menipu Allah langsung. Nah, di sini. Kemudian, nah, fi qulubihim maradun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Walahum azabun alimum bima kanu yakdzibun. Di sini yukadzibun ini ada dua qiraah juga. Nah, di sini fi qulubihim marad, di dalam hati mereka ada penyakit, maradun penyakit hati, yaitu syakkun wa nifaqun fa huwa yumridu qulubahum ay yudha'ifuha. Jadi di dalam hati mereka ada penyakit di sini Bu, baik itu hissi atau maknawi, ya, maknawi di sini syakkun itu adalah keraguan, wa nifaqun, ya, penyakit nifak. Dan ini yang menyebabkan hati mereka fa huwa yumridu qulubahum. Maksudnya yudha'ifuha. Jadi menjadikan hati mereka lemah imannya, ya, semua sehingga iman kepada Allah SWT lemah, amalannya. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Jadi semuanya karena hatinya ada penyakit di sini. Fi qulubihim maradun syakkun wa nifaqun fa huwa yumridu qulubahum ayyudaifu. Fazadahumullahu marada bima anzalahu minal Qur'an likufrihim bihi. Jadi setiap ayat-ayat turun Al-Qur'an kepada Rasulullah, mereka semakin mengingkari, ya, itu menambah, ya, maka Allah nambahkan situ fazadahumullahu marada. Jadi mereka tambah, penyakitnya bertambah. Ya, kenapa? Karena mereka mengingkari tentang Al-Qur'an itu. Bima anzalahu minal Qur'an likufrihim bihi. Dan walahum azabun alimun mu'limun, ya. Dan bagi mereka nanti ada azabun alim. Azabun alim itu azab yang sangat pedih. Ini mu'limun yang sangat sangat pedih. Bima kanu yakdzibun. Di sini ada qiraah bitasydid, ya. Bima kanu yukadzibuna nabiyallah, ya. Jadi ada dua qiraah, bima kanu yakdzibun, bima kanu yukadzibun. Kalau bima kanu yukadzibun maknanya dengan apa yang mereka dustakan kepada tasydid, berarti yukadzibuna yaitu nabiyallah, itu mereka mendustakan nabinya. Kalau makna atau qiraah bima kanu yakdzibun, nah itu wabit takhfif di sini maksudnya tidak tasydid, ya. Itu maksudnya yang biasa, ya, dibaca bima kanu yakdzibun. Ya, wabit takhfif itu cara bacanya bima kanu yakdzibun ai fi qaulihim amanna, ya. Jadi kalau bedanya qiraah yukadzibun dengan yakdzibun, maka yukadzibun maknanya mereka mendustakan nabi Allah yaitu Rasulullah. Sedangkan yakdzibun itu mereka berdusta, ya, sebagaimana perkataan mereka amanna. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Nah, ini itu maksud dari bitakhfif, yaitu bima kanu yakdzibun.
Jadi ini di ayat yang 10. Nah, di sini dari ayat 8 ini ya, dari ayat 8 tadi wama yukhadiun qiraahnya. Nah, ada qiraah wama yakhda'un wama yukhadiun. Kemudian di ayat 10 ini qiraah bima kanu yukadzibun. Nah, ada qiraah bima kanu yakdzibun. Nah, selanjutnya wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Nah, wa idza qila lahum ay haula'i maksudnya lahum ini itu adalah para munafikun tadi. Ay haula'i. Jadi haula'i ini jamak dari hadza. Ay haula atau itu ya ini orang munafik. Idza qila lahum. Ya, di sini dan jika disampaikan kepada mereka lahum, humnya ini kembali kepada munafikin. Di dalam bahasa Arab itu ada idza, ada in, ada lau. Ya maknanya itu sama, itu jika, in, lau, idza. Tapi masing-masing punya makna tersendiri. Nah, apa makna idza? Idza ini jika, ini satu perbuatan yang pasti terjadi di masa depan. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumun kadarat. Jadi kalau pakai idza, redaksi atau kata idza itu menunjukkan sesuatu yang akan terjadi masa depan tapi pasti terjadi. Kalau idza sama'u fatarat, ya, idza syamsu kuwirat. Maka idza, pakainya idza ini itu sesuatu kejadian yang pasti terjadi pada masa depan, itu pakainya idza. Makanya di sini idza qila lahum pasti terjadi dan selalu karakter atau yang diberikan. Tadi ada idza, kemudian ada in, ada lau yang maknanya sama jika gitu. Tapi kalau idza ini adalah sesuatu yang terjadi pada masa depan yang pasti terjadi. Idza syamsu kuwirat, idza sama'u fatarat dan seterusnya. Kemudian kalau penggunaan dengan in, wa in ahadum minal musyrikin astajaraka, itu sama jika tetapi menunjukkan 50-50. Ya, 50% 50%. Bisa terjadi atau tidak. Itu pakainya in. Ya, wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Ya, kalau lau itu juga mana jika tapi tidak akan pernah terjadi. Ya. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Jika sama tapi tidak akan pernah terjadi di dunia itu. Nah ini makna. Maka wa idza qila lahum, dan jika ai haula'i la tufsidu fil ard, ya maksudnya ifsad fil ard ini disebutkan tafsirnya adalah bil kufri wa ta'wiki 'anil iman. Jadi la tufsidu fil ard itu tafsirannya bil kufri wa ta'wiki 'anil iman, itu dengan kekufuran dan juga ta'wik itu menghambat keimanan orang-orang yang muslim, orang yang beriman. La tufsidu fil ardi bil kufri wa ta'wiki 'anil iman. Qalu, ya mereka mengatakan innama nahnu muslihun. Jadi mereka mengatakan innama nahnu muslihun. Ya, sesungguhnya innama itu lil hasr, ya. Innama nahnu muslihun. Wa laisa ma nahnu fihi bifasadin. Qala Allah ta'ala raddan 'alaihim.
Jadi mereka punya retorika, punya ya pintar membolak-balikkan fakta. Qalu innama nahnu muslimun. Ini kita apa namanya? Adalah untuk berbuat kebaikan gitu. Ya. Makanya orang munafik itu sangat cerdas itu, dia tahu bahasa hukum. Jadi ini bagaimana mereka itu kata-kata sehingga tidak bisa tersirat. Ini terjadi apa? Seperti kisahul hadithul ifk. Hadithul ifk ini kan tentang berita kebohongan yang disebarkan oleh kaum munafikin Abdullah bin Ubay, tapi yang menyebarkan kebohongan ini tidak dihukum. Kenapa? Karena perkataannya itu tidak, bahasa kita tidak kena delik hukum. Apa? Jadi kisah hadithul ifk ini menunjukkan bagaimana canggihnya ya. Qalu innama nahnu muslihun ini ya. Jadi ini kan terjadi ketika Rasulullah dalam perjalanan perang itu ya apa namanya berhenti di tempat karena Sayyidah Aisyah. Ketika istirahat Sayyidah Aisyah kemudian ke belakang untuk qadul hajah, dan Sayyidah Aisyah kan ditandu. Ya megang tandu itu karena Sayyidah Aisyah ringan ya, itu tidak merasa ada ketika Rasulullah menyampaikan untuk terus perjalanan, yang menandu karena tidak merasa apa ya, itu langsung jalan gitu ya, mereka kira Sayyidah Aisyah sudah, padahal Sayyidah Aisyah qadul hajah, dan lama karena ada kalungnya yang hilang itu, nyari-nyari. Dan Rasulullah biasa kalau dalam perjalanan itu ada pasukan yang menyisiri belakang itu barang-barang yang hilang gitu, dan di situ ada sahabat Sofwan itu yang terakhir yang menyisiri dan mendapati Sayyidah Aisyah yang ketinggalan itu. Akhirnya Sofwan bin Attal turun dan beliau tidak melihat membelakangi, disebutkan dalam riwayat itu, dan mempersilahkan Sayyidah Aisyah menaiki ya, kuda itu dan sampai ke Madinah. Di sini mulai kaum munafikin mempergunakan kesempatan ini ya, dengan mengatakan wallahi ma naja minhu wala najat, wallahi ma naja minha wala najat minhu. Jadi demi Allah mereka tidak selamat, yang Sofwan bin Attal tidak selamat dan Sayyidah Aisyah tidak selamat. Itu naja perkataannya, tapi ada maksud lain, maksudnya nauzubillah zina gitu, menuduh. Wah, itu jadi berita besar sampai berhari-hari, sampai bahkan Rasulullah mengatakan suruh taubat ya. Sampai ada yang keceplosan Mistah itu ya apa namanya ya, menuduh dengan perkataan itu, karena kabar nyebar ya, itu kabarnya tambah kabar sampai kemudian di antaranya Hasan bin Thabit, kemudian sahabat Mistah ini yang